Ayam ini berkokok di sebuah desa yang jumlah penduduknya mungkin masih lebih banyak jumlah follower Anda di Instagram atau masih banyakkan jumlah subscriber Anda di YouTube. Ya, jumlah penduduk di desa ini sedikit sekali, cuma 200-an. Saya akan memasak opor ayam kuning, tapi sebelumnya seperti biasa saya jalan-jalan dulu ke satu tempat. Video berikut ini merupakan lanjutan dari video lalu tentang desa di Provinsi Drenthe di Belanda yang memperlihatkan jejak kehidupan orang Belanda pada masa lalu ketika belum ada penemuan teknologi modern. Jika pada video lalu diperlihatkan beberapa sudut bangunan primitif yang tidak dihuni, maka pada video ini akan diperlihatkan beberapa sudut lain dari desa museum, desa Orvelte di Provinsi Drenthe di Belanda ini. Berikut ini videonya, dan setelah itu saya akan memasak opor ayam kuning. Halo teman-teman, welcome to my channel. Ini saya berada di desa yang terkenal sebagai desa monumental di Belanda. Namanya Desa Orvelte. Bangunan kecil ini adalah toko pancake yang pertama di Belanda. Karena corona, toko ini ditutup. Ada toko kecil kebutuhan sehari-hari yang dibuka, bukan supermarket. Saya ingin melihat apa saja yang dijual di toko yang penduduknya hanya sedikit ini. Tampak ada sosis yang khas dari daerah ini, juga keju khas produksi dari desa ini. Dan ini toko jajanan. Cake ini namanya apple tart, sudah pernah saya bikin di channel ini. Saya menyempatkan melihat-lihat peternakan domba di desa Orvelte ini karena ras domba di desa ini berbeda dengan ras domba di daerah-daerah lain di Belanda. Pada video lalu sudah ditunjukkan rumah-rumah yang masih primitif di desa ini, tidak dihuni, fungsinya hanya sebagai museum untuk menunjukkan kehidupan masa lalu orang Belanda. Nah, di sini adalah rumah-rumah yang dihuni. Umumnya penduduk di desa ini adalah petani. Di tanah pertanian ini dipekerjakan penyandang disabilitas untuk bekerja di sini yang karena keterbatasan fisik dan mental mereka tidak dapat bekerja di tempat lain. Pengunjung desa ini tidak lagi sebanyak seperti sebelum corona, tetapi tetap saja ada beberapa pengunjung yang tertarik melihat-lihat desa ini. Rumah kecil di sebelah kanan ini tidak lagi berfungsi, tapi dulu sebelum abad ke-19 di setiap perbatasan kota dan desa di Belanda selalu ada rumah kecil semacam ini. Ini namanya rumah tol. Sebelum memasuki kota atau desa, orang harus membayar di rumah tol. Sekarang peraturan ini sudah dihapus sejak lebih dari 200 tahun lalu.
ada satu bakery yang buka yang menyediakan kopi dan teh untuk pengunjung, lumayan untuk menghangatkan tubuh di cuaca yang dingin ini. Bagaimana boleh? Sekarang waktunya pulang dan saya akan masak opor ayam yang enak dan gurih. Ada opor ayam kuning. Adik saya yang muslim selalu membuat hidangan ini pada saat lebaran atau Idul Fitri. Dihidangkan dengan ketupat, lontong maupun buras. Wah, rasanya enak sekali. Tetapi opor ayam sebagai hidangan harian tentunya enak juga. Saya akan membuat opor ayam yang enak dan gurih. Ikuti terus videonya. Pertama-tama saya membubuhkan perasan jeruk nipis pada ayam yang sudah dibersihkan. Sesudah itu ayam ini didiamkan selama 15 menit. Kemudian saya panaskan minyak, lalu ayamnya digoreng. Tidak perlu sampai matang, cukup setengah matang pada kedua sisinya. Kemudian sisihkan, selanjutnya saya membuat bumbu halusnya. Yang dihaluskan 5 butir kemiri, 2 buah cabai merah besar, 2 cm jahe dan 2 cm kunyit, 4 siung bawang putih, 10 siung bawang merah. Kemudian setelah memanaskan 3 sendok makan minyak, saya menumis bumbu halusnya. Ditumis sampai wangi, kemudian masukkan asam jawa, serai dan juga jahe. Masukkan daun salam, juga daun jeruk yang dikoyak sedikit agar aromanya keluar. Masukkan kayu manis. Ini kayu manisnya kecil, tapi kalau pakai yang gede cukup 1 batang saja. Bubuk jinten setengah sendok teh. Ketumbar 2 sendok teh. Merica 1 sendok teh. Ditumis sampai betul-betul tanak. Kalau tumisannya sudah matang, masukkan ayamnya. Gula jawa 2 sendok teh. Masukkan santan kira-kira 700 ml. Ini santannya sedang, tidak cair dan juga tidak terlalu kental. Biarkan mendidih, sekali-sekali diaduk agar santannya tidak pecah. Masukkan garam, jangan sekaligus banyak. Saya masukkan setengah sendok teh dulu. Masukkan bubuk kaldu ayam, ini sudah cukup asin. Masak sampai daging ayamnya lunak dan pastikan bagian dalam daging ayamnya juga benar-benar matang, tidak lagi ada warna kemerahan. Kalau dagingnya sudah lunak, jika suka bisa masukkan santan yang lebih kental, kira-kira 1 gelas. Tapi kalau santan yang digunakan tadi bukan santan cair, tidak perlu tambahan santan kental ini. Cicipi lagi apakah perlu tambahan garam. Santan kentalnya kembali dididihkan sambil sesekali diaduk agar santannya tidak pecah. Dan kalau ayamnya sudah matang, opor ayam ini siap untuk dihidangkan. Kalau suka bisa ditaburkan bawang goreng. Lekker, Enak sekali. lekker.
Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.